Ini yang akan saya sharingkan sebenarnya merupakan satu kompilasi dari beberapa buku karya daripada John Maxwell. Maxwell mungkin punya lebih dari 100 judul buku mengenai kepemimpinan. Ini yang saya kupas itu mungkin baru 3. Beliau disebut mbah daripada kepemimpinan. Latar belakang bahwa John Maxwell adalah seorang pendeta. Kemudian ketika dia melayani itu ternyata prinsip-prinsip kepemimpinannya bisa diterapkan di dunia, kita bisa menyebutnya ya kalau ada gereja terus kayak dunia sekuler gitu ya. Jadi di dunia non rohani gitu. Lalu mulailah dia menjadi populer dan banyak sekali buku serta prinsip-prinsip yang beliau terapkan itu untuk dipakai bukan hanya di bidang gereja ya, tapi juga di bisnis dan seterusnya. Setiap kali kalau kita membahas karya daripada orang-orang besar ini ya, sebenarnya yang mereka lakukan adalah satu. Mereka melakukan satu studi empiris ya. Biasakan orang bilang, oh itu hanya teori gitu ya. Yang dilaksana seperti kemarin kita membahas mengenai Seven Habits. Oh ini hanya teori daripada Stephen Covey. Sebenarnya bukan. Mereka mengamati sekian banyak, sekian ribu orang, permasalahan dan seterusnya untuk dijadikan studi. Setelah studi barulah prinsip-prinsip mendasarnya itu diambil ya. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, apa yang akan dibagikan ini bukanlah merupakan sesuatu, ini mah cuman omongan aja gitu ya. Hanya berupa satu teori yang mungkin kalau diterapkan menjadi sulit atau tidak mungkin, atau ya kalau mau jadi kenyataan juga kayaknya mah hesek cek orang Sunda banyak. Nah, sebenarnya tidak demikian, justru karena keberhasilan daripada orang-orang, mereka itu mengkompal, mereka itu membuat satu ramuan ya, boleh juga disebut dengan kurikulum begitu, supaya kita yang mau ikut jejaknya itu lebih mudah. Karena ada sebagian tentu yang meyakini bahwa leader is born ya. Jadi ada pemimpin yang dilahirkan, tetapi juga kepemimpinan bisa dipelajari. Dan menurut saya memang ada orang yang sifat naturalnya menjadi pemimpin ya. Dan jangan dipikir kalau orang yang bisa kemudian ngatur-ngatur dan nunjukin orang yang menjadi ini dan itu tuh pemimpin, belum tentu ya. Karena tentu kriteria pemimpin itu bukan hanya dia bisa ngatur ya. Ada banyak hal lain yang sebenarnya menjadi satu kriteria daripada pemimpin. Nah, baik Ibu Bapak, kita akan belajar bersama dengan hati yang terbuka ya. Supaya kalau kita memang ingin belajar menjadi pemimpin, mungkin sedikit dari apa yang dibagikan itu bisa menjadi sesuatu yang kita aplikasikan dan berguna. Maxwell berkata bahwa everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu itu bangun atau jatuh tergantung daripada kepemimpinan. Kita bisa lihat di yang paling obvious atau paling jelas kita lihat itu adalah negara. Kita lihat mungkin terakhir China ya, yang dekat sekali dengan kita ya, di bawah kepemimpinan Xi Jinping ya. Itu tuh dia maju sangat pesat. Saat ini China itu terutama di kota Chongqing itu demikian modern ya. Ada banyak gedung tinggi yang dibangun, ada bahkan kalau mungkin di IG-IG itu beredar, ada kereta yang lewat ke rumah-rumahan penduduk dan itu bukan hanya ilusi ya, itu bukan dibuat dengan AI atau itu beneran. Lalu secara teknologi China juga demikian maju, dia juga sampai bisa membuat roket dan seterusnya dan seterusnya. Kepemimpinan. Ya, China dulu mungkin bicara 30 tahun lalu tidak seperti ini ya. Kita bisa lihat bahwa kepemimpinan seseorang itu sangat mempengaruhi keadaan baik itu organisasi, perusahaan maupun negara ya. Contoh lagi negara kita. Kita bisa lihat ya dengan kepemimpinan Pak Jokowi, banyak infrastruktur kalau kita di kota mungkin tidak terlalu merasakan. Tetapi mereka yang berada di daerah sangat merasakan. Karena banyak sekali infrastruktur yang dibangun, yang aksesnya itu menjadi sangat luar biasa ya. Di Papua, Kalimantan, semua infrastruktur itu menjadi sangat maju. Itu tergantung siapa? Tergantung kepemimpinannya.
Satu perusahaan. Jadi satu kali Coca-Cola itu pernah juga mengalami satu masa yang suram ya karena salah produksi. Jadi ini seorang direktur marketingnya itu membuat satu produk yang salah, tetapi orang ini luar biasa ya, Zaiman kalau saya nggak salah. Itu tuh setelah dia buat produk yang salah, tetap dia itu kemudian dengan satu ketetapan hati ya di kepemimpinannya dia membuat kemudian yang namanya Coca-Cola Classic mungkin kalau kita tahu sekarang ya. Dan itu membuat satu terobosan turnover yang sangat besar bagi perusahaannya. Sekali lagi kepemimpinan sangatlah penting, penting di rumah, penting di sekolah, penting di institusi ya, penting di perusahaan. Everything rises and falls on leadership. Di sini saya hanya akan membagikan 3 hal ya, leadership secret daripada John Maxwell. Yang pertama adalah importance of leaders lead by vision. Jadi pentingnya seorang pemimpin itu mempunyai visi. Kedua adalah masalah self-discipline dan yang ketiga adalah 5 level of influence. Jadi ada 5 hal nanti yang sangat diperlukan bagi para pemimpin untuk bisa mempengaruhi orang lain. 2 minggu yang lalu saya berada di Malaysia dan bertemu dengan seseorang. Kami tidak sengaja bertemu dengan orang ini ya ketika makan malam yang juga diundang oleh salah satu rekan dari Malaysia. Nah, setelah kami berkenalan, kemudian kami berkesempatan untuk mengenal beliau lebih jauh. Orang ini adalah seorang pengusaha di bidang bakery, pastry. Kemudian dia menceritakan hidupnya, dia pernah bangkrut 2 kali. Ya, dan bangkrutnya itu sampai sebangkrut-bangkrutnya. Yaitu sampai kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, bahkan juga harus bayar utang. Demikian banyak. Tapi di sini saya melihat bahwa dia memang mempunyai visi. Visinya apa? To make the world happy with pastry. Dia mempunyai visi bahwa lewat pastry itu dia bisa membuat dunia itu menjadi gembira. Itu visi dia. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia bangkrut kan? Sepertinya dia adalah pengusaha yang gagal. Tetapi karena dia adalah seorang pemimpin ya. Waktu dia bangkrut yang pertama kali dia negotiate dengan semua vendor dan dia bekerja keras ya sampai pindah ke beberapa negara untuk mengumpulkan uang supaya dia bisa bayar dia punya utang. Kemudian dengan visinya itu setelah 2 tahun dia membayar utang-utangnya, para vendornya percaya bahwa dia adalah orang baik sehingga memberikanlah support untuk dimodali kembali dan dia mulai membangun pabrik pastry-nya kembali. Nah, waktu sudah bangun pabrik pastry, COVID. Waktu COVID dia memikirkan lebih daripada 100 karyawan dia. Akhirnya dia jual rumahnya. Dia jual rumahnya karena dia tetap punya visi bahwa pastry itu bisa membuat dunia gembira. Dia jual rumahnya supaya dia bisa support karyawannya. Dan apa yang terjadi tetap nggak cukup ya. Walaupun udah jual rumah, karyawan digaji sekian bulan juga nggak bisa. Tapi yang dia lakukan adalah kemudian dia menggerakkan karyawannya untuk memarketkan produk pastry-nya. Dan walaupun di dalam keadaan COVID, kemudian pabrik mereka jalan. Kenapa? Karena dia di-led oleh visionnya itu, dia tidak menyerah ketika keadaan begitu sulit. Nah, ini kepentingan daripada para pemimpin. Harus mempunyai visi yang jelas. Kalau visinya tidak jelas ya, baru ada kesulitan sedikit nanti kayak ditiup angin, bisa goyah. Waduh, ternyata susah ya, mundur. Kalau kita tidak bisa dengan jelas mendefinisikan apa dan kemana kita mau pergi, yaitu visi itu sendiri, bagaimana mungkin kita mau mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama dengan kita. Waktu saya kemarin mendengarkan bahwa dia menggerakkan semua orang-orang dia ya untuk berjualan dan seterusnya, saya yakin visi dia untuk make the world happy with pastry itu sudah masuk ke dalam hati, pikiran daripada anak buahnya. Karena mereka ya itu, they do it gitu kan. Dia melakukan itu. Bagaimana jadi satu visi itu merasuki ya orang lain sehingga they follow the leader because they see the vision dan di mana mereka akan berakhir atau kemana mereka akan menuju. Jadi vision itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya kalau ditanya ya, kamu mau memimpin kemana?
Ya nggak tahu juga, pokoknya mah ya jalan aja kita gitu kan ya. Nyampainya nanti di mana ya nanti terserah. Ini menurut Maxwell tentunya ya, dengan pengalaman demikian banyak, dia lihat gitu bahwa visi itu yang menggerakkan banyak orang. Visi itu yang bisa kemudian membawa seseorang itu dengan jelas, ini loh kita mau ke sini, ayo kita sama-sama gitu ya. Kalau menurut Maxwell itu adalah prioritas yang tidak bisa tidak. Kita harus punya itu kalau kita mau menjadi pemimpin. Karena itu yang akan memberikan kepada kita satu bahan bakar, dorongan, ketidakputusasaan, dan semangat daripada tim. Nah, tentu juga untuk mencapai visi ini orang tidak bisa hanya cuma punya oke, this is idea, ini idenya yang mau saya capai ya. Harus ada action, dan action yang paling penting adalah integrity. Ya, 89% orang menurut Stanford belajar secara visual. Bagi para pemimpin, punya visi yang jelas is important. Tetapi number two is your integrity. Your integrity is what? Yaitu apa yang Anda katakan, apa yang Anda lakukan itu sama, menjadi sejajar gitu ya. Tanpa ini, walaupun punya visi besar, tidak mungkin ya. Jadi integritas adalah sesuatu yang memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menunjang dia punya visi. Apa yang dia katakan harus sama dengan apa yang dia lakukan. Karena ya kalau dibayangkan itu sama seperti jenderal gitu kan ya. Siapa yang mau punya anak buah yang mau punya jenderal begini? Siap-siap katanya suruh tembak gitu kan. Tapi 1 detik sebelum harus penembakan itu lalu jenderalnya bilang nggak jadi. Itu tentu akan sangat menyulitkan. Nah, integritas merupakan satu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Slide berikut berbicara mengenai self-discipline. Kita juga pernah membahas ya, bahwa hidup kita itu sebenarnya dibentuk oleh habit ya, atau oleh kebiasaan-kebiasaan. Kita juga pernah belajar mengenai atomic habit. Kita juga pernah belajar mengenai Kaizen, yaitu bagaimana perbaikan-perbaikan yang kecil itu akan membantu kita satu hari perbaiki misalnya 1% gitu kan ya. Karena untuk kita mendapatkan atau mengubah diri kita langsung itu memang perlu waktu ya. Nah, kalau kita mau untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, maka menjadi mempunyai self discipline itu sangat penting. Tanpa itu menjadi sulit, karena tentu dengan self discipline kita akan membangun kebiasaan, dan kebiasaan akan membangun temperamen. Kita tahu itu ya. Tapi ya bagaimana kemudian kita mendisiplinkan diri kita setiap hari, itu memang biasanya menjadi persoalan ya. Karena kita ada kecenderungan untuk prokrastinasi, artinya penundaan. Jadi gini, biasanya orang tuh, aduh hari ini aku, misalnya contoh telat bangun ya pagi hari. Ini contoh kecil aja nih buat kita yang setiap hari kan kita pasti bangun pagi ya. Ada orang yang nggak punya self disiplin, bisa bangun jam 8, jam 9, pokoknya tiap hari suka-suka hati saja bangun. Tidak ada rutinitas. Tapi ada orang yang membangun self disiplin, oh jam 6 aku harus sudah bangun, jam 6.15 saya sudah harus apa begitu kan ya, menyusun harinya. Tapi ada orang yang kemudian ya udahlah, hari ini mah saya mau tidur sampai jam berapa gitu ya, jam 12 kayak gitu kan ya. Nggak ada self disiplin. Nah, itu baru contoh kecil. Tapi kita sebagai pemimpin harus lihat mungkin di area mana kita itu lemah. Misalnya ada yang lemah di area pengaturan waktu. Ada yang lemah di area tidak bisa disiplin makan. Ya, karena kalau kita nggak disiplin makan, kita bisa jadi nggak sehat, dan kalau pemimpin nggak sehat, ya walaupun itu bukan syarat mutlak, tapi alangkah baiknya kalau pemimpin itu sehat gitu kan ya. Mungkin kita juga nggak disiplin ketika kita ingin personal growth. Nah, ini juga satu hal yang menurut saya sangat penting ya. Banyak orang tuh merasa belajar itu hanya sebatas ya ketika ini aja sih di kuliahan gitu kan ya, setelah selesai itu ya udahlah, untuk baca buku malas gitu ya, untuk kemudian mendengar seminar ya kalau ada waktu lah gitu kan ya.
Tapi sebenarnya personal growth, kalau kita sebagai pemimpin bisa bertumbuh, maka kita akan bisa menulari orang lain juga untuk bertumbuh. Bertumbuh di dalam hal, pertama kita mesti bertumbuh dulu di dalam pengetahuan, karena kalau kita nggak ada pengetahuan, kita nggak bisa action juga kan. Jadi memang hal pertama ya tetap kita punya di sini harus ada diisi, tapi setelah diisi, mari kita sama-sama lakukan, aplikasikan. Di mana itu semua menuntut disiplin. Nah, sebelum saya lanjutkan, Ibu Bapak, saya minta waktu Ibu Bapak untuk menuliskan 5 hal ya, yang menurut Ibu Bapak perlu diperbaiki dengan self-disiplin. Silakan. Mengenali diri juga merupakan bagian yang penting. Kadang-kadang kita sibuk gitu kan ya, aduh, sibuk sana sini sampai nggak tahu, sebenarnya itu saya tuh kurangnya di mana, saya lemahnya di mana ya. Silakan. Dokter Elias mau ini ya, dia ada 5 area yang menurut dia harus diperbaikin. Bahasa Indonesia fluency, weight control, smoke less, and control anger. It's only 1, 2, 3, 4, sir. Short of 1, 5. Almost perfect. Okay, thank you. 5 area. Nah, apa yang dianjurkan oleh Maxwell adalah sebenarnya sama seperti Atomic Habit ya, dan juga Kaizen, yaitu kita spend selama 60 hari tapi ya. 1 hari 15 menit untuk mempraktekkan apa yang kurang. Misalnya tadi Dr. Elias need to improve his bahasa Indonesia fluency. So you may need to speak in bahasa Indonesia totally for 15 minutes a day, and someone maybe need to mentor you whether your bahasa Indonesia has improved ya for 60 days. And after 60 days, Maxwell said that it will be a lot of improvement. Tapi ini perlu disiplin ya kan. Kita perlu disiplin, yaitu kita tahu bahwa di dalam 2 bulan ini saya akan melakukan setiap hari 15 menit untuk melakukan improvement terhadap kekurangan-kekurangan saya. Saya punya kekurangan terlalu padat sebenarnya waktunya ya. Sampai kadang-kadang tidak punya waktu untuk berpikir begitu. Itu yang I need more time to reduce all the meeting ya. So maybe better to talk less than make a short meeting so I can have more time to think. Itu kalau saya ya, itu saya harus melatih diri saya untuk bicara lebih pendek dan get the aims lebih cepat supaya ada waktu untuk berpikir. Baik, di sini mungkin Ibu Bapak nanti sudah menuliskan ini ya. Nah, lagi-lagi memang konsistensi nanti yang diperlukan. Ya, kita perlu konsisten 2 bulan, setiap hari 15 menit untuk memperbaiki area-area yang mau kita perbaiki. Tanpa intensional, tanpa dengan sengaja kita melakukan perbaikan, kita akan sama ya hari ini, esok, dan selamanya. Jadi, kalau Anda mau menjadi pemimpin yang lebih baik, menjadi pemimpin yang kemudian bisa mempengaruhi orang lain lebih banyak, jangan lupa Anda harus self-disiplin, lihat area mana yang perlu diperbaiki, lakukanlah itu secara konsisten di dalam waktu yang pendek dan secara intensional untuk memperbaikinya. Ini silakan nanti dilakukan ya. Setelah itu jangan kendor lagi, sebab hidup itu kayak gitu ya. Kalau dikendorin ya akan hilang nanti. Sebagai pemimpin juga harus melatih untuk berpikir ya, sama seperti orang-orang sukses lainnya berpikir. Nah, di dalam hal ini, pemimpin itu mesti punya kemampuan untuk melihat big picture. Jadi ini pemikiran besarnya seperti apa. Karena biasanya kan kita di level-level tertentu mempunyai cara berpikir yang berlainan ya. Ada yang berpikirnya hanya di scope dia saja. Tapi kalau Anda mau menjadi pemimpin yang besar, pemimpin yang lebih mempengaruhi orang lain, harus bisa berpikir dari tingkatan yang lebih besar. Contoh, biasanya kalau seorang guru mungkin berpikir hanya lebih kepada kelasnya gitu kan ya. Misalnya kalau dia guru kelas 7 ya, maka dia akan memikirkan mungkin kelas dia dan kelas 7 paralel yang lainnya. Misalnya 7A dan 7B gitu kan ya.
Atau kalau mungkin orang ini masih bisa berpikir lebih luas, dia akan bisa berpikir, oh kelas 7, 8, 9. Nah biasanya kalau kepala sekolah tuh udah bisa mikir kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah itu ada pemikiran yang lebih big picture. Ya. Lalu ada lagi mungkin yang lebih levelan lebih tinggi seperti Pak Elias sebagai academic director harus bisa lagi lihat big picture-nya ya, pendidikan itu dari TK sampai SMA. Tidak bisa hanya dia lihat, oh ya udah TK aja atau SD aja, SMP aja atau SMA aja. Nah, big picture ini orang yang bisa melihat dengan jangkauan yang lebih luas itu sangat diperlukan, tapi itu memerlukan juga belajar yang terus-menerus ya. Karena nggak bisa orang itu cuma belajarnya, mau belajar di tempat dia sendiri, kemudian dia punya big picture. Not possible. Jadi kalau misalnya ya, ini untuk Anda yang mau misalnya punya karir, nanti ini jadi academic director gitu kan, ya harus mau belajar dari tingkatan TK, SD, SMP, SMA. Misalnya itu kalau di sekolah. Kalau di perusahaan, ya mungkin dia itu tadinya hanya manajer operasional. Tapi kalau dia mau misalnya menjadi direktur gitu kan ya, misalnya nih ya, maka dia harus belajar mengenai keuangan, belajar HR, belajar operasional juga, ya marketing dan seterusnya, supaya dia punya big picture gitu. Di bagian-bagian yang lain juga sama. Jadi seseorang yang mau menjadi pemimpin besar harus rela dirinya belajar macam-macam. Ya, belajar dari sudut pandang ini supaya dia mempunyai pemikiran yang komprehensif. Nah, ini memerlukan kreativitas tentunya ya. Dan kalau kata Einstein, imagination is more important than knowledge. Jadi orang dengan kreativitasnya itu memang sangat penting ya, dibandingkan dari hanya cuman sekedar pengetahuan yang dia milikin ya. Kita kebayang ya, dulu ketika saudara, kalau mereka mengandalkan pengetahuan fisika pada saat itu ya, mengenai fluida dan lain-lain, mungkin mereka akan sulit sekali menciptakan pesawat terbang. Tapi karena mereka berimajinasi, itu burung kenapa bisa terbang begitu kan ya. Kemudian mereka mengcombine pengetahuan dan imajinasi mereka, maka lahirlah kapal terbang sederhana yang kemudian kita lihat perkembangannya menjadi Boeing, menjadi Airbus dan seterusnya dan seterusnya. Ya, karena ada imajinasi. Nah, ini pemimpin juga perlu tadi selain big picture punya kreativitas di dalam mengimajinasi ini mau kemana ya. Termasuk tadi visi. Sebenarnya visi itu mengandung imajinasi. Karena visi itu sesuatu yang belum jadi ya. Ya, bahkan ini saya sharing sedikit mengenai sekolah yang kami bangun. Itu tuh belum jadi seutuhnya seperti yang saya imajinasikan. Belum. Ini baru partly is in the journey. Ini dalam satu perjalanan. Ya, belum seperti yang oh sebenarnya itu visinya itu nyampe belum. Dan kalaupun visinya yang di situ nyampe, kita akan buat visi berikutnya ya. Ini memerlukan kreativitas dan memerlukan penerimaan masukan dari orang lain. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengarkan orang lain. Mungkin masukannya itu dari tingkatan yang sangat bawah, tapi kalau masukan mereka bagus, why not? Jadi di dalam hal ini tidak ada yang namanya ego sektoral. Ada mungkin orang tuh gengsi, masa? Maksudnya tuh ada misalnya katakanlah pegawai yang mungkin tidak terlalu levelan begitu ya memberikan masukan. Padahal kalau sebagai pemimpin ini diperlukan ya dari masukan dari mana saja ya dan harus bisa kolaborasi. Ya, tidak bisa cuman ya udah semuanya serba saya, semuanya serba gue gitu ya. That's not the leader. Sebenarnya bagi leaders itu adalah kepentingan kamu adalah lebih utama daripada kepentingan saya. That's the leader. So we have to collaborate gitu kan. Dan bisa juga melihat kesempatan ya. Jadi tadi dengan big picture harus ada kreativitas, penerimaan, kolaborasi dan bisa melihat kesempatan. Dan ini adalah bagian yang penting menurut saya. 5 kinds of influence. Jadi ada hukum-hukum sebenarnya yang bisa kita terapkan bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Yang pertama adalah the law of influence and law of empowerment. Bagaimana kita bisa mempengaruhi dan bagaimana kita bisa memperkaya orang lain. Ini adalah satu kisah daripada Abraham Lincoln. Kita tahu bahwa beliau adalah Presiden Amerika ya.
Tapi kalau dilihat, saya tiap kali ngelihat fotonya Abraham Lincoln ya, saya tuh nggak merasa impress tuh dengan dia ya. Cuma ngelihat dia tinggi besar, botak pula gitu kan ya, dan penuh jembrong gitu ya. Tetapi yang luar biasa daripada Abraham Lincoln, saya di sini ada beberapa contoh itu adalah Presiden Amerika ya, karena mereka sesuatu yang sangat luar biasa yang mereka lakukan. Jadi Abraham Lincoln itu karir militernya sebenarnya itu mentok. Dia jadi kapten, tapi terakhir juga dia nggak bisa ngapa-ngapain di militer. Kemudian ya dia keluar, lalu setelah itu dia berhasil sih membentuk satu kelompok orang ya, yang kemudian menjadikan dia itu mendukung dia untuk menjadi presiden. Nah, yang ajaib dengan Presiden Abraham Lincoln adalah dia itu memilih kabinetnya itu bukan orang-orang yang ABS, asal Bapak senang. Tetapi dia memilih para menterinya adalah orang-orang yang bisa challenge dia, yang bisa bilang kepada dan bisa tidak setuju dengan dia. Jarang sekali ya pemimpin memilih orang-orang yang against dia gitu, bisa nantang dia gitu ya. Tapi Abraham Lincoln itu justru memilih orang-orang yang bukan hanya bilang yes, yes, yes kepada dia, tetapi orang-orang yang bisa memang menantang dia untuk kemudian mereka bersama-sama memajukan Amerika. Kemudian untuk para jenderalnya, itu Presiden Lincoln selalu menuliskan pribadi ya, dia tulis pribadi ke orang-orang yang berhasil di dalam melakukan sesuatu untuk mengapresiasi. Tetapi kalau ada kesalahan dari para jenderalnya, dia yang mengambil kesalahannya. Dia mengempower orang-orang. Dia membuat orang-orang itu kemudian berani untuk bertindak, kemudian berani juga, karena ketika pemimpin dengan mungkin subordinate-nya itu tidak terlalu klop, sebenarnya di situ diperkaya. Karena ada dua pandangan. Kalau biasa kan mungkin kalau pemimpinnya satu misalnya, kemudian anak buahnya nurut, cuma satu pandangan tuh. Tapi kalau ada anak buahnya mungkin nggak satu tuh ya, banyak tuh menteri yang mungkin punya pandangan yang berbeda. Itu akan sangat memperkaya. Dan kalau bisa come out with something sebagai satu yang harus dilakukan, saya rasa keputusannya itu akan menjadi sangat kaya dan semua bisa melihat dari berbagai sudut. Ini adalah satu hal yang penting ya. Bagaimana kita sebagai pemimpin itu juga bisa melihat potensi daripada orang-orang, di-empower, kemudian bisa memperkaya di dalam kita melakukan keputusan dan juga di dalam memperkaya organisasi tentunya ya, dalam hal ini ya, ini negara Amerika ya. Ini the power of influence dengan empower orang-orang. Second, nah ini juga salah satu presiden Amerika ya, the law of process and the law of magnetism. Roosevelt waktu kecil dia merupakan seorang anak yang lemah. Jadi sakit-sakitan, sakit asma gitu kan ya. Kemudian juga matanya nggak bisa lihat jelas gitu. Tapi waktu dia umurnya 12 tahun, dia kemudian mengambil satu tindakan yang cukup drastis. Dia tahu badannya lemah, kemudian dia mulai melatih dirinya sampai kemudian ketika dia menjadi seorang presiden, yang menarik dari dia adalah karena dia sekarang sudah menjadi kuat, sehat, dia berjalan bersama dengan ambassador, duta besar daripada Prancis ya. Dan mereka harus melalui satu sungai. Jadi nggak bisa dilewatin oleh kendaraan. Lalu apa yang dilakukan oleh Roosevelt? Nah, ini luar biasa ya. Dia buka bajunya, berenang. Tapi karena itu presiden buka baju dan berenang, maka si duta besar daripada Perancis itu juga buka baju dan berenang melewati sungai itu. Nah, ini kekuatannya adalah oke. Roosevelt tadinya merupakan seorang yang lemah, seorang yang tidak mempunyai kekuatan secara fisik, sampai kemudian, dia juga adalah orang yang kemudian lulus dari salah satu universitas yang sangat terkenal di Amerika. Jadi bukan dia hanya memperkuat badannya, tetapi juga otaknya gitu ya. Dia lulus dari universitas terkenal di Amerika, sangat pandai begitu ya. Kemudian dia menjadi presiden. Dan di dalam kepresidennya itu, setelah melewati proses yang demikian panjang, dia mempengaruhi bahkan seorang duta besar yang tadi bisa buka baju. Artinya dia menarik orang ya. Tadi tentu dia sudah menarik orang untuk mendukung dia menjadi presiden. Tapi juga ini orang sebagai duta besar.
itu juga ditarik ya. Jadi kalau kita sudah melewati proses yang panjang, proses yang tidak mengenakan, berusaha untuk menjadikan diri kita lebih baik, maka itu akan menjadi magnet bagi orang lain untuk bisa ikut dengan kepemimpinan kita. Tapi jangan lupa bahwa prosesnya juga tentu itu menjadi sangat penting, yang kadang mungkin juga menyakitkan. Yang ketiga adalah law of respect and the law of addition. Ini adalah cerita seorang wanita kulit hitam, namanya Harriet Tubman. Dia bukan orang yang berpendidikan tinggi, tapi karena waktu itu di Amerika itu isu ras itu demikian luar biasa ya, abad 18 itu. Banyak orang-orang kulit hitam itu yang demikian terjajah bahkan ya, di dalam tanda kutip. Mereka itu menderita karena betul-betul diperlakukan tidak selayaknya manusia di sana. Nah, Harriet Tubman itu adalah orang yang membawa, jadi kalau itu dari selatan ke utara ya, mereka itu melarikan, kalau di utara lebih mendingan gitu, tapi kalau di selatan sangat buruk perlakuannya. Jadi Harriet Tubman itu setiap kali dia bekerja, dia mengumpulkan uang, dia akan pergi dari utara ke selatan, ngambilin orang-orang dari sana untuk dilarikan ke sebelah utara ya, supaya mereka mempunyai penghidupan yang lebih baik gitu. Dia melakukan perjalanannya itu 19 kali trip bolak-balik ya. Itu mungkin bisa jadi 19 tahun. Saya tidak tahu dia berapa lama melakukan itu. Dia bukan penguasa, bukan politisi, bukan juga orang sangat berpengaruh. Tetapi karena dia melakukan itu ya sampai dia itu tabungannya habis, dia mengumpulkan uang untuk membela orang lain, dia gain respect dari banyak orang. Dan waktu dia gain respect dari banyak orang, maka dia didukung untuk emansipasi ya daripada kulit hitam dan kulit putih di Amerika. Jadi kita bisa gain respect ya. Ada hukum ketika kita dihormati, itu kemudian bisa ditambahkan. Jadi ada banyak orang yang kemudian akan mendukung kita ya, the law of addition. Ya. Nah, ini the law of sacrifice and the law of buy-in dari Martin Luther King. Ini kasusnya hampir sama dengan Harriet tadi ya, Harriet Tubman. Dua-duanya ini adalah pejuang kulit hitam di Amerika ya. Nah, kalau tadi Tubman itu gain respect, maka yang Martin Luther King itu dia mengalami banyak penganiayaan ya. Jadi dia berkorban banyak demi kesetaraan daripada orang kulit hitam. Itu rela ya, dia itu banyak digebukin itu Martin Luther King itu kan ya. Sampai kemudian orang karena melihat dia mensacrifice dirinya, maka dibuy-in itu dibeli ya idenya dia untuk kemudian didukung menjadi satu pembebasan. Bahkan Martin Luther King kan merupakan satu orang politisi yang sangat berpengaruh di Amerika ya untuk masalah pembebasan orang kulit hitam. Dan yang terakhir adalah ini cerita mengenai Winston Churchill. Waktu Nazi menguasai negara-negara di Eropa, Churchill ini sebagai Perdana Menteri daripada England ya, dari Inggris itu, dia tidak mau untuk menyerah kepada Nazi. Maka dia mencari cara gitu kan. Satu hal yang Churchill katakan di dalam pidatonya adalah dia ingin kemenangan. Jadi dia itu mau menang terhadap Nazi. Akhirnya dia itu mencari cara juga untuk berkolaborasi bahkan dengan Rusia yang waktu itu dia nggak senang. Dan dia mencari waktu yang tepat untuk mengalahkan Nazi. Dan akhirnya memang Inggris menang terhadap Nazi. Churchill merupakan salah satu orang yang sangat berjasa untuk Inggris, tentunya tidak dikuasai oleh Jerman. Nah, ini ada satu, dia itu memikirkan mengenai victory, mengenai kemenangan dan waktu yang tepat, bagaimana dia bisa berkolaborasi bahkan dengan orang yang dia tidak sukai, dengan negara yang tidak dia sukai. Tetapi karena tujuannya adalah kemenangan, maka dia collaborate dan dia menggunakan waktu yang tepat sehingga dia bisa menang. Ibu Bapak, prinsip-prinsip ini saya pikir ini juga bisa diterapkan oleh kita ya. Kita bisa mempunyai hukum-hukum ini, kita mesti bersedia untuk berkorban, berproses, kemudian juga kita juga memikirkan mengenai kemenangan dan seterusnya. Ini adalah prinsip-prinsip yang menurut saya bisa applicable di tempat-tempat kita. Tentunya kita harus menerjemahkan ini sesuai dengan konteks tempat kita berada. Mungkin ada di sekolah, konteksnya agak berbeda dengan di perusahaan.
Mereka yang ada di perusahaan besar dengan perusahaan kecil juga bisa jadi agak lain. Tetapi prinsipnya tetap sama. Ya. Prinsip itu sesuatu yang tidak berubah, tetapi aplikasinya bisa kita sesuaikan sesuai dengan penempatan leaders di mana Anda berada. Silahkan. Baik, terima kasih Ma'am Ailing buat malam hari ini, materinya luar biasa ya. Mau ada pertanyaan, silakan Pak Sulis. Bu Ailing, dari hal-hal yang sudah disampaikan Bu Ailing tadi, saya yang paling penasaran sebetulnya khususnya kondisi di Indonesia ya, yang sebetulnya juga sudah lama disuarakan oleh banyak orang gitu, banyak tokoh. Itu krisis integritas. Nah, ini krisis integritas itu mungkin sudah puluhan tahun juga ya terjadi di level pimpinan nasional. Nah, kalau kaitannya dengan pendidikan, ini kan ya pasti terkait dengan pendidikannya. Apakah itu pendidikan keluarga ataukah itu pendidikan formal. Nah, saya melihat rupanya PR besar kita ada di situ. PR bukan PR besar, PR paling besar gitu. PR paling besar. Jadi adakah sebuah strategi yang cukup masif gitu, masif, terstruktur dan sistematis. Bagaimana Mau perang ya Pak? Bagaimana mendidik anak-anak ini menjadi orang-orang yang punya integritas yang tinggi. Karena saya membayangkan kok semakin ngeri ya di masa depan ini, semakin ngeri gitu. Dengan adanya banyak contoh yang saya tadi sampaikan, krisis integritas. Itu saja, Mbak Eiling. Terima kasih. Baik, saya sih terbuka dengan teman-teman lain dulu mungkin ya yang ingin memberikan comments atau pendapat dan pemikiran mengenai hal ini, karena saya yakin yang ada di sini adalah orang-orang yang luar biasa ya. Silakan bagi mungkin yang mau memberikan komentar terhadap dan concern terhadap bangsa kita ya, terhadap integritas. Setuju, Silakan. Mem. Boleh nggak minta pendapat dari Dr. Harry Elias? Gimana, Sir Harry? Ada Bu, belum siap, apalagi bajunya berantakan. Oke, nggak apa-apa, nggak open cam. Well, Silakan, Sir. Ma'am, thank you for the talk. It was excellent, ya, biasa, luar biasa. I will say that I have a lot of strong feeling about integrity in our country. And I have some very interesting discussions with Ibu Ailing, lots of other people who have also lived abroad. And I find that in Indonesia, it's a cultural problem. It's a cultural problem. And the way we accept bad behavior, cara yang kita terima standards because rasa tak enak, I think it's a problem. It's a Asian thing. Saya tidak rasa itu only for Indonesian. I think it's an Asian thing. And I hope it will change. I mean, the West is not perfect, yeah. Culture in the West is not perfect. And there's also corruption and other kinds of a lack of integrity there. But I feel that what we must start with is the idea that you must play by the rules and don't change the rules. Di sini saya rasa undang-undang, rules, the way we live, the way we interact with each other, but too flexible, terlalu fleksibel, dan tidak ada basic core values seperti fair play, seperti the idea that walaupun tidak ada orang yang melihat kita, kita ikut undang-undangnya. Bukan ikut undang-undang kalau ada polisi. And I think that is one fundamental change. Can it be changed by the education system? It can only be changed, Pak Sulis, by the education system. But I don't think there's enough of drive or the will of the leaders to change the system. Because the leaders are the ones who have benefited from this system. So they're quite happy to let it continue. Organically, as a society, I think, yes, my pendapat is that
somehow a new generation must have a different attitude to what is right and what is wrong. When that happens, then you will have a stronger society, a society as a whole, a culture as a whole, which is more sensitive to what is right and wrong. And not because there's a rule or there's a sanksi, just this is the right thing to do. Ini adalah hal yang seharusnya kita buat because as a society we want to be more fair. So that's my view. I don't think it's going to start in the schools. I don't think it is something that you can do and have a lesson 2 hours a week called integritas. It's not. It's a cultural thing, very deep rooted, and it will take a long, long time. Tapi itu pendapat saya aja ya. Back to Ibu Susan. Yeah, I think I can agree to what Dr. Alia said. It takes a long time. Ya, ini kita pasti perlu waktu sekali untuk pendidikan. Saya memberikan contoh kecil ya. Ini yang masih banyak terjadi juga di banyak sekolah ya. Contoh ketika anak diberikan proyek ya oleh gurunya, mamanya atau papanya itu ikut bantuin ikut buat proyek gitu kan. Maksudnya apa? Supaya nilainya jadi bagus kan. Itu saja sudah membuat satu integritasnya itu dipertanyakan kan ya. Ini ngajarin anak seperti tadi. 89% orang itu belajar lewat visual. Nah, kalau diajarin sama ibu bapaknya misalnya ya buat proyek, maunya kan anaknya yang kerjain, ya biarin aja kan kerjaannya nggak gitu bagus karena memang, tapi kan di kita enggak gitu, masih banyak bahkan orang tua yang mensupport anaknya itu untuk ya sinilah mami kerjain supaya nilaimu jadi lebih bagus gitu kan ya. Itu contoh kecil. Jadi kalau memang value integrity-nya juga seperti itu ya, akan sulit membedakan antara yang benar dengan yang salah ya. Itu saya nggak tahu ya, ini harus setuju bahwa mulainya harus dari pendidikan. Tapi ini pekerjaan maha besar, Pak Sulis. Maha besar ya. Karena kita lihat juga lah para pemimpin kita ya. Udahlah kalau nggak kelihatan mah nggak apa-apa gitu kan. Nah itu juga sulit, ketegasannya memang nggak ada sehingga itu dimanfaatkan oleh banyak orang. Ya tapi kita harus tetap berusaha lah ya. Kalau kita berada di pendidikan, at the moment saya tidak ingin bermimpi terlalu banyak ya. Saya itu cuman melihat apa yang bisa saya lakukan untuk menanamkan integritas, Pak. Karena nungguin dari atas ya mungkin sampai the cow come home, it won't happen ya. Jadi sampai kalau kata pepatah bahasa Inggris itu sampai sapi pulang ke rumah juga nggak akan jadi gitu ya. Kayaknya ya Pak, saya punya nada yang pesimistik. Saat ini saya sangat hanya bisa melakukan di dalam jangkauan saya, itu yang akan saya lakukan. Tapi kalau ada 1, ada 10, ada 1000 orang yang nanti bisa kita pengaruhi, itu mungkin akan menjadi satu pergerakan, Pak Sulis. Jadi mari kita tetap dengan tidak berputus asa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Bu Eling, Mr. Ailis. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan ya. Jadi ini pertanyaannya adalah, kalau ada pemimpin memarahi anak buahnya supaya memberikan efek jera, ya mungkin ini biasa ya orang melakukan teguran gitu kan, ditegur dengan keras supaya dianya jera. Tetapi apa jera apa enggak, nah itu yang kemudian kita juga kadang-kadang lupa ya menanyakan kepada si yang bersangkutannya. Kadang karena keadaannya begitu membuat kesalahan yang sangat besar sehingga kita cuman yaitu menggunakan senjatanya satu, yaitu marah. Tapi seharusnya mungkin memang kita harus, ini yang sering kali dilupakan juga ya. Bahkan saya juga suka lupa gitu kan. Untuk melibatkan sebenarnya orang yang bersangkutan itu dan mengerti kenapa dia melakukan kesalahan. Kadang kesalahan itu bukan semata-mata dia sengaja juga mau melakukan kesalahan. Asal itu dipertanggungjawabkan. Artinya betul-betul kita mau mengerti satu konteksnya ya. Sehingga
apa yang harus kita lakukan menjadi clear. Apakah kita cukup dengan marah gitu. Kadang-kadang marah tidak menyelesaikan masalah, malah membuat relasi jadi buruk. Itu pengalaman saya ya. Kadang saya juga bisa lepas kontrol sih. Saya bisa marah gitu kan ya. Tapi sebenarnya marah kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya daripada kesalahan itu. Jadi kalau kita sebagai pemimpin mungkin harus lebih bijaksana di dalam mengenali dan menghandle satu situasi. Apakah betul hanya dengan dimarahin itu akan menjadi selesai masalahnya atau dia menjadi jerak. Ada juga orang yang kemudian tidak dimarahi, justru dia merasa jerak juga gitu. Karena dia merasa sangat bersalah gitu kan ya. Jadi pengenalan kita terhadap si orangnya, pengenalan kita terhadap situasi kejadian kenapa itu salah, itu menurut saya menjadi penting. Artinya ketika terjadi sesuatu itu not one-sided but two-sided, kita dengarkan dulu, kita kan memang harus lebih banyak mendengar ya daripada kita berbicara langsung. Tapi memang emosi suka lebih cepat jalan daripada kita punya ini ya akal sehat begitu kan. Nah, makanya itu juga merupakan satu bagian yang mungkin bisa kita latih sebagai pemimpin supaya ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak terlalu menyenangkan, kita tetap bisa menggunakan lebih banyak telinga kita dan akal sehat kita ya. Satu pertanyaan lagi yang akan saya jawab, malam Ibu, kira-kira leadership apa yang baik untuk posisi second layer di mana ada tim yang harus develop tanpa mengesampingkan juga kewajiban agar tetap satu visi. Penting sekali kita memang mempunyai orang di second layer ya. Ada orang yang baik ya, ada pemimpin yang dia memimpin secara strategis, tapi ada kemudian di layer kedua kepemimpinan yang bisa menerjemahkan hal-hal strategik ya. Tapi ini mesti one vision. Pasti harus satu visi dan harus ada kepercayaan. Ya. Tanpa itu menurut saya agak sulit. Ya. Jadi kalau kita ada kepemimpinan yang dua layer itu, yang pemimpin yang strategis harus percaya bahwa kepemimpinan yang akan mengeksekusi itu akan sesuai dengan inline ya, dengan visi, dengan misi daripada dalam hal ini tentu perusahaan ya. Ini yang menjadi patokan gitu. Supaya nggak jadi serba sulit ke sana kemari. Dan nomor 2 harus ada trust. Di dalam trust tentunya ada integrity. Ya, begitu mungkin yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Terima kasih ya. Semoga sharingnya bisa berguna dan kita tetap menjadi pembelajar. Malam. Baik, terima kasih Ma'am Ailing. Ya, terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi. Pak Sulis terima kasih, Dr. Heri terima kasih. Terima kasih juga untuk pertanyaannya Bu Tiara. Baik Bapak Ibu, sebelum kita selesai, seperti biasa kalau boleh kita buka kamera kita untuk sama-sama ambil foto bersama ya. Oh ya, satu bocoran buat minggu depan. Minggu depan ada Ibu Uli yang akan sharing kepada kita ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya harap boleh dibuka dulu kameranya supaya kita bisa ambil foto bersama. Oke, semuanya boleh lihat ke kamera. Saya ambil foto. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak semua. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Salam sejahtera selalu. Selamat malam.